Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Devi dari kelas 3B1, jurusan Ilmu Komunikasi. Sekarang, aku akan mempresentasikan mengenai perkembangan teknologi komunikasi dari mata kuliah Teknologi Media Komunikasi, dosen Bapak Arya Dila. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama, ada cahaya, asap, dan bunyi. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina kuno dan Indian di benua Amerika untuk berkomunikasi jarak jauh, mereka menggunakan cahaya api dan juga bunyi-bunyian untuk menyampaikan suatu hal atau pesan. Di Vatikan, sinyal asap masih digunakan sampai sekarang sebagai simbol penunjukan paus baru. Sedangkan di Indonesia sendiri, masyarakat zaman dulu menggunakan kentongan dan lesung sebagai penanda suatu hal yang terjadi di desa tersebut. Nah, kalau kita lihat sekarang, simbol cahaya, bukan simbol sih, tapi kayak komunikasi melalui cahaya itu seperti di lampu lalu lintas sebagai mengontrol jalannya lampu lalu lintas. Terus juga kalau misalnya kita tersesat di suatu pegunungan, kita pasti menggunakan sinyal asap untuk meminta pertolongan atau bantuan ke orang lain. Nah, yang kedua itu ada surat. Setelah manusia mengenal tulisan dan kertas, surat menyurat mulai digunakan. Di zaman dahulu, merpati bisa dilatih sebagai pengantar pos atau pengantar surat. Ketika perang, kertas bisa dimasukkan ke wadah besi yang diikatkan di kaki merpati, kemudian diterbangkan ke lokasi yang dituju. Angkatan Laut Inggris yang hebat pada zamannya juga biasa mengirim surat menggunakan botol yang dihanyutkan agar sampai ke darat. Lama-kelamaan, surat dikirimkan lewat sistem pos seperti yang masih dilakukan saat ini. Yang ketiga, ada telegram. Pada tahun 1837, kawat dan listrik yang dirangkai mampu menjadi pesawat pengirim pesan. Teknologi itu dinamai telegraf. Mesin telegram mampu mengirimkan berita atau pesan yang disebut telegram. Telegram berisi pesan singkat dari rangkaian kode untuk huruf yang biasa dikenal dengan kode Morse, sesuai nama penemunya, Samuel Morse. Keempat, ada telepon. Setelah telegraf pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon. Telepon mampu menghantarkan suara dari satu telepon ke telepon lainnya. Telepon zaman dulu bentuknya masih menggunakan kawat. Lama-kelamaan, telepon menggunakan sinyal satelit, bahkan kini ponsel tak butuh sambungan kabel lagi. Yang kelima, ada radio. Radio ditemukan pertama kali oleh Marconi pada tahun 1895. Penyiaran radio jarak jauh memanfaatkan stasiun penghubung atau relay. Radio awalnya menggunakan listrik, namun setelah ditemukan transistor, radio dapat menggunakan baterai. Di Indonesia, radio sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Setelah merdeka, ada Radio Republik Indonesia atau RRI yang dimiliki negara. Lambat laun, berkembang juga radio swasta. Beberapa radio swasta di Indonesia yang bertahan hingga saat ini seperti Prambors, El Sinta, dan Sonora. Keenam, ada koran dan majalah. Koran pertama di dunia, Acta Diurna, terbit di Kekaisaran Romawi pada tahun 59 sebelum Masehi.
Sedangkan di Indonesia, Medan Prijaji yang terbit di Bandung pada Januari 1907 hingga Januari 1912 diakui sebagai surat kabar nasional pertama. Ini karena Medan Prijaji menggunakan bahasa Melayu dan pemilik serta pekerja orang pribumi asli. Sementara majalah terbit berkala setiap minggu, 2 minggu, atau bulanan. Media cetak baik surat, kabar, maupun majalah mengalami puncaknya pada tahun 1990-an hingga 2000-an awal. Beberapa surat kabar yang masih eksis hingga hari ini, yakni seperti Kompas, Jawa Pos, Keadilan Rakyat, Pikiran Rakyat, Bisnis Indonesia, dan Media Indonesia. Sementara majalah yang populer di Indonesia yakni Tempo, Gatra, Intisari, dan Suara Muhammadiyah. Yang ketujuh ada televisi. Televisi dikembangkan sejak akhir abad ke-19 di berbagai belahan dunia. Namun televisi baru populer di pertengahan abad ke-20. Televisi awalnya hitam putih, namun kemudian berwarna. Stasiun televisi pertama di Indonesia yang dimiliki pemerintah yaitu TVRI, dilahirkan untuk menayangkan Asian Games 1962. Stasiun televisi swasta baru muncul di tahun 1990-an. Stasiun televisi swasta baru yang masih ada hingga saat ini yakni RCTI, SCTV, ANTV, Metro TV, dan Trans TV. Kini pesawat televisi modern atau Smart TV sudah dilengkapi dengan internet. Yang terakhir ada internet. Seluruh alat dan media yang disebutkan di atas kini berbentuk digital dan bisa diakses lewat internet. Televisi kini digantikan oleh teknologi streaming. Surat kabar dan majalah digantikan oleh media online. Sambungan telepon kini bisa menjadi telekonferensi dan menampilkan video. Hari ini, hampir seluruh teknologi komunikasi bisa diakses berkat internet. Alat pun ponsel dan komputer semakin canggih. Dampak positif perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama, menghubungkan orang di seluruh dunia. Dampak seperti dampak global, artinya jika dahulu memiliki keterbatasan jarak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak demikian dengan sekarang. Tidak terbatas antar kota dan antar wilayah saja. Komunikasi saat ini dapat terjalin bahkan ke semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya itu saja, namun dapat terhubung dengan sangat cepat bahkan dalam hitungan detik saja. Yang kedua, penyebaran informasi yang cepat. Jika dahulu mengandalkan surat kabar atau televisi untuk tahu informasi terkini, sekarang internet mengalami peran keduanya. Kehadiran internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat bahkan real time. Apa yang terjadi detik ini di belahan bumi lain dapat secara langsung kalian ketahui saat itu juga. Yang ketiga, munculnya media sosial. Salah satu perkembangan teknologi komunikasi ditandai dengan munculnya media sosial. Media sosial adalah sarana untuk bisa terhubung dengan teman, keluarga, kerabat, di mana saja melalui satu platform khusus. Contoh sosial media yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah Facebook, Instagram, dan Twitter. Selain menghubungkan dengan teman-teman dan kerabat yang jauh, media sosial dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, melakukan promosi dan jual beli lewat media sosial. Bahkan kini menjadi cara yang sangat efektif dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Keempat, sarana berbagi file. Perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga memudahkan kita untuk berbagi file, mulai dari musik, video, film, dan berbagai data lainnya
dapat diperoleh dengan beberapa klik saja melalui media perantara internet. Kegiatan berbagai file ini menjadi lebih mudah dari yang dapat dilakukan. 5. Memajukan dunia pendidikan. Kini, masyarakat yang tinggal di pelosok atau desa-desa terpencil juga dapat menikmati internet. Oleh karena itu, informasi yang mereka dapatkan saat ini tidak bergantung pada narasumber buku saja. Melalui internet, para siswa mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan yang baru dengan sangat mudah dan cepat. Pemerataan pendidikan pun sekarang menjadi hal yang tidak mustahil lagi mengingat teknologi komunikasi sekarang yang dapat dirasakan manfaatnya bahkan di tempat yang terpencil pula. Nah, sekarang ada dampak negatif perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama, itu khususnya untuk anak-anak ya, tapi juga bisa buat yang dewasa juga. Yang pertama, anak lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV ketimbang melakukan hal lainnya seperti belajar dan olahraga. Nah, untuk kita sendiri juga sering banget nonton TV, apalagi sekarang kan ponsel tuh udah bisa eh, nonton film juga bisa. Jadinya kita sering melakukan nonton film di HP dan main game dan hal-hal lainnya yang bikin kita jadi sibuk sendiri sama dunia kita seperti teknologi yang sedang berkembang ini. Nah, yang kedua, anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. Yang aku bilang tadi, itu sama kita jadi keasikan di dunia kita sendiri sampai kita tuh melupakan kita tuh lupa akan bersosialisasi dengan orang lain. Jadi kemampuan kita juga makin lama makin menurun. Yang ketiga, adanya pelanggaran hak cipta. Biasanya kalau setahu aku, kalau misalnya kita lagi ngerjain tugas nih, tapi kita nggak mau capek-capek. Nah, akhirnya kita copy paste aja dari yang ada di eh, Google atau di platform lain. Jadi kita copy paste aja buat tugas kita. Itu contoh. Seperti pelanggaran hak cipta. Terus juga keempat ada kejahatan di internet. Seperti kayak penculikan melalui media sosial dan lain-lain. Yang kelima, ada penyebaran virus komputer. Dan keenam, pornografi, perjudian, penipuan, tayangan kekerasan. Nah, tadi kan udah ada dampak-dampaknya. Sekarang kita mencari tahu bagaimana cara mengatasi dampak negatif perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama, gunakan teknologi untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang sudah dikenal. Yang belum dikenal, ya udah itu nanti aja. Yang kedua, cari komunitas positif yang sering melakukan pertemuan di dunia nyata. Jadi jangan asal kita juga kalau mau ikut komunitas itu harus milih-milih. Komunitasnya itu kegiatannya seperti apa-apa dan apakah kita nyaman juga di komunitas tersebut atau tidak. Terus yang ketiga, perlunya penegakan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet. Keempat, menghindari pemakaian telepon seluler yang berfitur canggih oleh anak-anak di bawah umur dan lebih mengawasi penggunaan telepon seluler. Jadi, sebagai orang dewasa atau orang tua harus mengawasi anak-anak di bawah anak-anak yang masih kecil atau di bawah umur, apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat, itu harus diawasi terus. Terus yang kelima, perbanyak membaca buku yang bersifat edukatif dan bersifat keimanan, serta aplikasi komputer yang bersifat mendidik. Dan yang keenam,
perlunya pengaturan waktu untuk berada di depan komputer dan televisi, biar tidak pengaturan waktu itu agar seimbang, di mana saatnya kita di depan komputer atau televisi dan saatnya kita juga bersosialisasi dengan orang lain atau dengan yang lain-lainnya. Sebagai contoh perkembangan teknologi komunikasi saat ini, salah satunya adalah ada perkembangan gadget. Nah, gadget adalah alat komunikasi modern yang memiliki berbagai alat canggih. Dengan perkembangan zaman, gadget selalu muncul dengan aplikasi dan spesifikasi terbaru yang semakin canggih. Inilah yang menjadi faktor ketertarikan dengan gadget. Di samping itu, fungsinya juga sebagai alat untuk berkomunikasi. Gadget memiliki dampak positif yang sangat banyak banget, seperti dapat menambah ilmu pengetahuan atau wawasan, mempermudah komunikasi, dan juga mempermudah jaringan pertemanan. Gadget juga dapat menyebabkan kecanduan, contohnya seperti kecanduan bermain game yang tadi aku bilang, terus juga dapat menyebabkan kurangnya berinteraksi dengan orang lain. Kebiasaan bermain gadget juga akan berpengaruh pada kemampuan otak untuk mendapatkan informasi. Salah satunya seperti akan sulit menerima atau memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Selain itu, gadget juga dapat memicu untuk bermalas-malasan dalam belajar serta membaca buku. Nah, itulah penjelasan dari perkembangan teknologi komunikasi dari masa ke masa. Sekian dan terima kasih dari aku. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.